Pemerintah melalui SKB 4 Menteri telah mengizinkan sekolah yang berada di daerah zona hijau untuk menggelar kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Namun ternyata kebijakan ini telah melahirkan klaster COVID-19 baru yang lahir dari sekolah. Koalisi Masyarakat untuk Lapor COVID-19 mencatat setidaknya ada 6 klaster yang muncul dari sekolah. Yang pertama dari Tulung Agung, Jawa Timur, kemudian dari Kalimantan Barat, lalu ada Tegal, Jawa Tengah, kemudian ada Cilegon, Banten, selanjutnya ada dari Sumedang, Jawa Barat, dan yang terakhir ada dari Pati, Jawa Tengah. Koalisi Masyarakat untuk Lapor COVID-19 juga mencatat ada lebih dari 200 siswa di Papua yang juga terpapar COVID-19 sejak awal pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Inisiator Koalisi Masyarakat Lapor COVID-19, Irma Hidayana, menilai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak berhati-hati dalam menentukan sekolah berdasarkan zonasi. Pasalnya, pemerintah memiliki keterbatasan mendeteksi penyebaran COVID-19, termasuk zona kuning dan hijau yang diklaim aman. Irma juga meminta Kemendikbud belajar dari negara lain yang membuat banyak siswanya terinfeksi COVID-19 pasca dibukanya sekolah. Irma juga mengingatkan Mendikbud Nadiem Makarim untuk tidak membuka sekolah sampai Desember sesuai janjinya. Kesehatan dan juga keselamatan jiwa anak. Saya kira ini penting sekali. Jadi membuka sekolah yang kemudian mengorbankan anak menjadi rentan terpapar infeksi virus corona itu benar-benar tidak memperhatikan dan tidak melandaskan pengambilan kebijakan pembukaan sekolah yang berdasarkan kepentingan terbaik buat anak, terutama perlindungan bagi anak dan juga perlindungan kesehatan bagi anak. Komisioner KPAI, Retno Listiarti, menegaskan Kemendikbud tidak pernah mengevaluasi pelaksanaan zona kuning dan hijau sebelum membuka sekolah. Retno menilai daftar periksa Kemendikbud terhadap sekolah di zona kuning dan hijau tidak merepresentasikan kondisi lingkungan yang sehat untuk para siswa. Retno juga mengungkapkan, dari 25 sekolah yang akan dibuka di Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta, hanya satu yang siap mengikuti kegiatan belajar mengajar tatap muka. Jangan karena putus asa, tak mampu menangani PJJ, kemudian meminta anak-anak kita sekolah tanpa persiapan. Itu sama dengan kita mengantarkan anak-anak kita pada kematian. Karena di Amerika Serikat baru 2 minggu saja dibuka, sudah 97.000 anak terinfeksi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membantah adanya siswa terinfeksi COVID-19 dari sekolah. Dirjen PAUD Dasmen Kemendikbud, Jumeri, mengungkapkan setidaknya ada 1.410 sekolah menggelar pertemuan tatap muka dan 7.002 sekolah belajar dari rumah. Jumeri menegaskan, Kemendikbud bekerjasama dengan seluruh dinas pendidikan di daerah telah melakukan swab test, isolasi, dan menutup sejumlah sekolah yang disebut klaster baru COVID-19. Jumeri juga mengungkapkan, Kemendikbud tidak akan mengevaluasi zonasi karena menjadi kewenangan gugus tugas COVID-19. Dari berbagai hal yang kami amati di media, bahwa kita menyadari bahwa pelaksanaan PJJ tidak ideal karena berbagai hambatan. Memastikan bahwa informasi yang terjadi tumbuhnya atau timbulnya klaster baru di dunia pendidikan akibat SKB 4 Menteri, relaksasi SKB 4 Menteri, sebenarnya tidak tepat. Pembelajaran jarak jauh memang tidak ideal bagi sebagian siswa, guru, dan orang tua karena memiliki berbagai hambatan. Namun pembelajaran jarak jauh sejatinya dapat memutus rantai penyebaran COVID-19 yang berpotensi di sekolah. Tim Liputan CNN Indonesia.